Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di New Show. Dan kalau tadi sebelum break untuk headline news, saya menginformasikan bahwa kalau tadi kita udah ngomongin soal kanker hukum, bisa diibaratkan begitu. Nah, sekarang saya beralih ke kanker tapi dalam dimensi yang lain. Itu kanker dalam hal sebenarnya. Ini ada 3 organisasi sosial, yaitu Yayasan Pita Kuning, lalu Asian Medical Students Association atau AMSA, dan Evio Productions baru-baru ini menggelar sebuah aksi peduli sosial, yakni untuk para penderita kanker, yakni anak-anak Indonesia. Aksi ini terhitung cukup unik karena apa? Karena ini dilakukan dengan cara memangkas rambut. Dan dengan memangkas rambut sudah bisa ikut berdonasi. Seperti contohnya narasumber saya yang berikut ini yang selama 15 tahun ya, dikenal dengan rambutnya sebagai salah satu ciri khasnya. Beri sambutan untuk Edi Brokoli. Apa kabar, Di? 15 tahun. Saya boleh di sana aja nggak? Laki semua ini. Nggak suka. Biar lebih dekat, biar kompak. Nggak suka. Kompak. Kayak Ibu Ani di Instagram itu. Enakan di sana kayaknya perempuan semua. Nah, ini cerita dong. Ini gimana ceritanya sih sampai akhirnya bisa mengalahkan kebimbangan? Ih, beneran minuman ini. Takut ada ikannya. Udah dicampur untuk perangsang penumbuh rambut. Ya bagus ya. Itu. Di sini nanti tumbuhnya. Nggak cerita dong. Akhirnya mau, ya udah, ayo deh gitu. Kalau gitu. belum. Ntar mau cerita. Balik gue deh. Nah, itu ceritanya. Belum. Silakan Kang. Habis dengerin dulu. Jadi awalnya sih dari Twitter sebenarnya, Ralf. Ada Twitter, tiba-tiba si Odi temen gue di Twitter bikin hashtag botakin seleb. Terus ada si Ariel dibotakin, ada Deddy Corbuzier dibotakin. Udah botak. Udah botak. Bukan. Itu bukan dia, bukan. Ada siapa perempuan lah, siapa pokoknya botakin seleb gitu. Terus lama-lama si botakin seleb ini kok jadi botakin brokoli. Wah, ini kelakuan si Odi sama si Steny awalnya. Apa nih botakin brokoli? Terus mulailah foto gue yang di Photoshop jadi botak, nggak ada yang bagus lagi, jelek semuanya. Emang mukanya kali Kang? Bukan. Photoshopnya? Hasil Photoshopnya. Photoshopnya jelek, oke. Ya, percaya Kang. Saya percaya Kang. Lama-lama si botakin brokoli ini makin rame. Terus Steny nelfon memang akhirnya. Steny Agustaf. Di gua dari Save for Hope begini. Lu ayo dong botakin dong buat anak-anak kanker ini. Ah gila lu Stan, nggak mungkin lah. Gua 15 tahun rambut ini melekat dengan gua, dan selama 15 tahun itu mimpi buruk gua adalah dibotakin. Nggak mau lah pokoknya awalnya, tapi dukungan di Twitter makin rame teman-teman. Dukungan atau tekanan? Dukungan, banyakan dukungan. Kalau dari Steny tekanan. Kalau dari teman-teman, ayo botakin lah. Buat alasannya kan juga mulia gini. Wah, udah makin ngaco, makin nggak dihiraukan. Steny terus sampai satu titik ada satu tweet dari teman deket saya yang bilang, gue dukung kalau misalnya lu mau botakin, rambut lu hilang setahun 2 tahun bakal balik lah, tapi nyawa adik-adik kita yang kena cancer kalau tidak tertolong nggak akan balik lagi. Itu gue capture tweetnya, dalam banget gue capture. Abis itu gue merenung, gue tanya bini, gue tanya bokap nyokap, semuanya support untuk saya ikutan Save for Hope ini. Jadi tidak lama dari situ cepet banget prosesnya. Akhirnya saya datang ke pressconnya Save for Hope 3 hari sebelum eksekusi pembotakan. Tanggal 13-nya, tanggal 15-nya dibotakin. Ya yang saya rasain di situ ya cuman segitu doang, tapi anak-anak yang harus kemo, kebayangnya gimana ya. Dia rontoknya bukan karena pilihan, tapi karena proses kemoterapi yang katanya panas banget, luar biasa. Rambut rontok bukan karena pilihan, tapi dia lepas sendiri gitu, pasti nggak enak kan rasanya. Nah, tapi ya Kang ya, ini sekarang nih malah kelihatan lebih ganteng, enggak kan ya? Iya kan gitu. Pertanyaannya iya kan gitu. Kadang-kadang rambut laku 160 juta. Alhamdulillah 160 juta. Jadi kan direncanakan kan sama Steny memang ini akan dilelang gitu. Steny sudah ada
yang siap mau bayarin rambut gue. Terus saya kepikiran, saya tuh lumayan aktif di Arsenal Indonesia Supporter di regional Bandung. Emang penggemar Arsenal? Memang penggemar Arsenal. Selamat ya, lagi di puncak klasemen sekarang ya. Alhamdulillah. Ceria banget sekarang. Berkat Sebentar lagi, ya. sebentar lagi. Diam kamu. Nah, dalam 3 hari itu saya kontak Presiden Arsenal Indonesia Supporter. Kalau supporter Arsenal se-Indonesia ikutan lelang ini, alangkah berbahagianya saya bilang. Kalau dimenangkan sama Arsenal Indonesia Supporter seluruh Indonesia, itu lebih soulful lagi saya bilang yang menang lelangnya. Gimana? Siap nggak ngajakin teman-teman supporter Arsenal se-Indonesia untuk ngumpulin duit bayarin rambut gua? Siap, kata dia. Dalam 2 hari terkumpul waktu proses lelang itu 95 juta. Sampai mereka bikinin t-shirt ini, jersey ini. Shape for Home. Saya ada donasi tambahan. Donasi tambahan dari seorang yang pengen potong rambut sama saya, Pak Dwi Pak Dwi. Terus ada satu lagi yang Pak Iwan yang memang udah niat datang ke Save for Hope 2013 mau nyumbang juga. Jadi 160 juta total. 160 juta. Luar biasa. Terus sekarang pertanyaannya, diapain nasib mantan rambutnya itu sekarang jadi apa sana? Ditaruh di kantornya Arsenal Indonesia Supporter. Nggak tahu, katanya sih mau difigurain, mau di. Itu kemarin ditanyain sih, Bang Edi kepalanya boleh nggak ditaruh sekalian? Saya nggak kasih. Saya nggak tapi itu kasih, harganya 160 juta rambut. Tuh dulu kita colong rambutnya 160 juta. Dulu ya. Dulu dicolong dari sekarang. Kagak laku kalau dulu dicolong. Berikutnya saya akan panggilkan tamu saya berikutnya untuk rame-ramein kita ngobrol-ngobrol di sini. Dia ini berjuang ya dan melawan penyakit tumor rahim ya. Ini artis yang sudah tidak asing lagi, rock and roller Melanie Subono. Halo Mel, apa kabar? Baik, sehat ya lihat gini ya? Sehat, lebih seger ya? Gantengan. Alhamdulillah. Umurnya kalau cewek gue sahin. Kalau lu yang ngomong gue nggak peduli. Umurnya berkurang 15 tahun lah. Alhamdulillah. Balik lagi ke sebelum. Mudah banget, 12 tahun. Gue nyenengin lo doang. Nyenengin doang. Tapi cewek. Kalau lu nggak, gue nggak dengerin. Melanie, kalau mendengar kata kanker atau tumor tuh hal pertama yang terlintas di pikiran apa? Gue mencoba untuk berpikir itu sama aja sih kayak pilek atau sama kayak orang pilek atau sama kayak Pusing orang biasa, gitu. apalah gitu, penyakit biasa aja karena pada dasarnya sama kayak penyakit lain tuh sesuatu yang kita nggak ngarepin terjadi, tapi di sisi lain orang juga selalu berpikir gue mesti ngapain ya, sementara ya kalau lo bangun besok pagi pilek gimana ya, pilek aja kan ya, berobat aja kan, sama aja with cancer. Sementara kalau kita terlalu mendramatisir yang namanya cancer atau tumor, kita tahu trigger atau penyebab paling parahnya itu sebenarnya pikiran dan stres juga gitu. Jadi berusaha, gue pada saat ketemu orang yang memang hidup dengan itu, berusaha bikin itu kedengaran ringan kok gitu. It's okay, your life is beautiful, banyak hal lain yang bisa lo hadapin, so ya. Biasa aja sih kayak pilek atau kayak batuk lah, anggap aja gitu. Dan ini pasti banyak belajar dari pengalaman sendiri juga kan? Iya banget, apalagi pada saat kita udah 20 tahun ya, aku hampir 20 tahun hidup dengan ada aja sih badan aku kayaknya subur gitu ya, menjadi satu lahan tanah ibaratnya yang subur banget untuk tumor, bleeding, ini itu dan teman-temannya. Terakhir tumor hidup malah gitu di pinggang kiri. Aku udah hidup dengan, aku udah pernah dinuklir, aku nggak bisa punya anak segala macam. Jadi pada saat aku hidup dan mendramatisir itu, kalau gue tiap hari di kasur dan nangis gitu ya, besok gue kanker atau tumor, toh besoknya nggak sembuh juga kan. It doesn't make it better. Jadi ya gue berusaha untuk ya udah sih besok masih melek gitu, masih banyak hal lain yang bisa gue kerjain. Oke, di sini gue nggak bisa jalan, oke di sini gue nggak bisa, tapi masih bisa ngerjain yang lain kan, so it's good anyway. Nah kalau soal ngomong kerjaan yang lain, aksi sosial apa sih yang pernah ikutin berkaitan dengan kalau yang berhubungan dengan ini sih, aku punya yang namanya rumah harapan tapi nggak ada bentuk rumahnya gitu. Jadi kebetulan banyak banget ketemu sama teman-teman atau adik-adik, lebih fokus di adik-adik ya gitu, yang memang hidup dengan
kanker dan kadang-kadang maaf banget emang udah tinggal menghitung hari gitu. Kadang-kadang ini kita kata dokter sih walaupun kita bukan Tuhan ya, ini udah nggak panjang. Biasanya kita akan nanya apa sih harapan lo terakhir, ada anak pengen punya kaos merah atau pengen belajar sulap atau pengen apa aja yang mungkin buat kita sangat simple gitu. Jadi kadang-kadang aku dan teman-teman bergerak untuk oke, wujudin your one last wish tuh apa gitu. Ya udah gitu, kasih harapan terakhirnya lah. Itu aku nyebutnya sih rumah harapan. Tepuk tangan untuk Melani. Lo ngapain? Giliran cewek ngomong, lo pada diem lo berdua. Ini inspiratif kan. Lo ngapain tadi mangut-mangut kayak ayam? Kagak, ini gue nungguin dia nyela nih dari tadi kok nggak selesai. Soalnya adem ngobrolnya adem beda sama yang ini. Ngomong aja, gue ngomong mulu dari tadi. Ngomong nggak tahu nggak jelas. Mendingan Mbak Melani jelas. Padahal aku berharap dia lebih jelas setelah rumah rambutnya hilang. Perempuan aja lu kagak disela. Ngomong soal jelas, yang jelas New Show malam ini akan ikut membantu untuk donasi ya kepada Shape for Hope. Dengan cara apa? Kita akan memberikan tantangan kepada penonton di studio yang merelakan untuk rambutnya diberikan juga sama menjalani pengalaman yang sama seperti Edi Brokoli di sini. Ya, siap mental ya. Nanti akan kita tunjuk. Kita akan minta sukarelawan siapa dari penonton di studio. Dan ngomong soal tantangan, kita juga minta tantangan dari Melani nih. Kita minta menantang Melani untuk bernyanyi ya untuk menginspirasi para penderita kanker. Boleh dong? Boleh dong? Ya, berikan Lagu saya nggak ada yang inspiratif. Siapaan ya? Nyanyi apa aja pasti home band siap. Oh gitu ya? Iya. Walaupun lagu saya nggak ada yang inspiratif. Nyanyinya di mana? Sini Mas Ono? Di mendekat dengan home band. Tepuk tangan sekali lagi dong, Melani. Kita bilangin aja bahwa banyak masalah dalam hidup ya. Kita bersenang-senang saja. Kita perlakukan hidup ini rock and roll aja, kayak batu yang ngalir. Oke? Siap? Gue rock and roll aja ya. Oke, baiklah. Gua rock and roll, gak pernah basa-basi. Gua rock